Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Alla tatagaw fil mizan Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan Wal arda wada'aha lil anam Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam Wal habbatul asfi war raihan. Mari bersama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, segala syukur Riza Muhammad panjatkan kepada Allah karena hari ini hadir di tempat yang mubarak, halaman depan Masjid Nurul Huda, dan saya berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang duduk di sini. Bahagiakan rumah tangganya. Jadikan anak-anaknya penyejuk jiwa. Jadikan istrinya istri yang soleha.
Jadikan suaminya suami yang bertakwa, dan jadikan wanita-wanitanya penghuni surga. Insya Allah uang belanjanya bertambah, dan tahun depan ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada perkara yang memudahkan hidup kita kecuali banyak berdoa kepada Allah. Dan semoga perjumpaan ini pulang membawa berkah. Saya memang sadar kalau sudah Riza Muhammad yang ceramah, yang paling banyak datang adalah M2R alias emak-emak rempong. Tapi rempongnya untuk agama boleh, semangatnya untuk agama boleh. Jangan datang ke sini cuman pengen ngelihat gue, apalagi cuman pengen ngelihat lesung pipit gue. Nanti pulang gak dapat berkah, betul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasuli fa hijratuhu ilallah war rasul. Kalau hadir di sini, duduk di sini, niatnya karena Allah, maka insya Allah pulang membawa berkah. Tapi kalau niatnya cuman pengen ngelihat lesung pipit gue, OMG, hella. Jemaah, seneng banget malam ini saya hadir di sini karena jemaahnya banyak banget. Selama ini cuma nonton saya di TV ya, sekarang sudah melihat aslinya. Ternyata yang saya hormati Bapak Burhanuddin, syukran jazakallah khairan jaza, sudah membuka dengan kalimat muqaddimah pembukaan. Mudah-mudahan maulid kali ini meninggalkan pemahaman yang sebenarnya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, karena banyak orang yang sekedar memperingati maulid cinta dalam satu malam. Telur di mana-mana. Habis pengajian rebutan telur. Besok subuh masjid kosong dari jamaah, najis terlalah. Betul? Jangan terjebak pada upacara. Ini kan upacara, Pak. Tetapi harus mencintai Rasulullah dengan mengikuti tabiat ibadah beliau agar kita betul-betul menjadi umat yang dicintai Nabi. Ayo, hari ini kita belajar bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih semangat lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil bad tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi kau bawa cahaya menyinari alam buana bumi tandu subur kembali rasa gembira di hati Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawat ya Muhammad yang berjasa Quran dan Sunnah lah pusaka menjadi panduan manusia agar hidup aman sentosa ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawat jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Imanmu tidak akan pernah sempurna. Iman ibu tidak akan pernah sempurna. Dan iman kita tidak akan pernah sempurna, dan iman bapak tidak akan sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sampai Nabi lebih Anda cintai daripada keluarga, anak dan semua manusia. Berarti wajib hukumnya mencintai Rasul, wajib hukumnya mengutamakan Rasul. Bahkan orang yang sayang sama Allah, orang yang cinta sama Allah, orang yang ingin dekat kepada Allah, ada syaratnya. Quran surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada orang-orang yang merasa cinta, dekat dan sayang kepada Allah, fattabi'uni, fattabi'uni. Syaratnya wajib mengikuti Rasul. Bahkan dalam Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum
wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinakum tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan kepada orang-orang, kalau suaminya, istrinya, anaknya, hartanya, rumahnya, mobilnya, duitnya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu keputusan Allah, sebab mereka tergolong orang-orang yang fasik kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau ingin menjadi orang yang diridhoi Allah dan Rasulnya, kita harus mengutamakan kepentingan Allah dan mengutamakan kepentingan Rasul. Maka malam ini yang duduk di sini, yang hadir di sini, tidak ada tujuan semata kecuali mencari keridhaan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah, jangan pernah pulang dari tempat ini kalau besok pagi Anda tidak sholat tahajud. Jangan pernah pulang dari tempat ini kalau besok pagi Anda belum bisa membaca Quran setiap hari. Jangan pernah beranjak dari tempat ini kalau besok pagi Anda masih meninggalkan sholat duha minimal 4 rakaat. Jangan pernah beranjak dari tempat ini kalau mulai besok pagi Anda masih tidak mencintai sedekah. Jangan pernah pergi dari tempat ini kalau Anda masih tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Karena apa? Rasulullah banyak mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu wajib ditiru. Inilah hakikat dari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, saya yakin yang duduk di sini pasti hidupnya ingin bahagia. Betul? Saya yakin yang duduk di sini pasti rezekinya ingin melimpah. Betul? Saya yakin yang duduk di sini agar berdoa supaya bisa berangkat ke Mekah untuk menjalankan umroh dan haji. Semua keinginan itu bisa tercapai. Apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Rezeki, harta, dunia, rupiah, ketenangan bisa dicapai. Dengan cara apa? Yang pertama, ittaqillah haitsu makunta. Selalu menjaga rasa takwa kepada Allah. Jemaah, apa ukuran seseorang yang akan dijamin rezekinya oleh Allah? Anda buka surat Tolak, surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka kunci hidup bahagia harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi mengabarkan kepada kita dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377,
ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Aku kabarkan kepada kalian tentang pekerjaan yang paling mulia, amal yang paling mulia. Wa azka inda malikikum. Siapa yang mengerjakan amal ini, maka dia mulia di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Siapa yang mengerjakan amal ini, derajatnya tinggi di hadapan Allah. Wa khairul lakum min infaqid dahabi wal wariki. Pekerjaan ini kalau dikerjakan lebih hebat daripada Anda bersedekah dengan segunung emas dan segunung perak. Wa khairul lakum min antalkau aduwakum fatatribu a'nakahum wa yatribu a'nakakum. Dan amal ini lebih hebat daripada Anda berjihad, Anda membunuh musuh atau musuh membunuh Anda. Qalu bala ya Rasulullah. Kalau begitu amal apa itu ya Rasulullah? Kami ingin mengerjakannya. Qala, Nabi menjawab, zikrullah, perbanyak zikir kepada. Sudah Pak, Bapak nggak usah pusing 7 keliling, Ibu nggak usah pusing 7 keliling. Karena orang yang bahagia, orang yang banyak mengingat Allah. Ibu, Anda tidak akan pernah galau, anti galau, anti depresi, anti stres, anti putus asa kalau kerjaan kita banyak mengingat Allah. Coba Anda buka Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah orang-orang yang beriman yang banyak berzikir kepada Allah, dan berzikir kepada Allah membuat tatmainnul qulub, jiwanya tenang. Jadi mohon maaf kalau ada orang muda stres, muda depresi, muda baper, muda putus asa, tandanya orang itu tidak sungguh-sungguh dekat sama Allah. Kalau ada orang yang mudah marah, mudah emosi, mudah sedih, pertanda orang itu zikirnya setengah-setengah. Karena janji Allah, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, Allah kirimkan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan. Maka seorang yang dekat kepada Allah tidak akan pernah sedih. Wala takhafu wala tahzanu innallaha ma'ana. Sebab Allah bersama kita. Makanya saya berdoa, semoga mulai malam ini kita tergolong mufarridun. Saya berdoa yang hadir di sini tergolong mufarridun. Tentu Anda bertanya, tentu Ibu bertanya, Ustadz, al-mufarridun itu apa? Dalam satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi Makkati, jalan-jalan di sekitar kota Mekah dan melewati gunung yang namanya Jumdan. Lalu Nabi berkata, yasiru hada Jumdan, yasiru hada Jumdan, yasiru hada Jumdan. Inilah gunung Jumdan, inilah gunung Jumdan. Dan Nabi mengatakan, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Sungguh menang mufarridun, sungguh hebat mufarridun, sungguh sukses mufarridun. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamal mufarridun? Ya Rasulullah, siapakah mufarridun? Nabi berkata, faddakirinallaha katsira waddakirat. Mufarridun adalah laki-laki yang kuat berzikir dan perempuan yang kuat berdiri. Maka siapapun orang yang zikirnya kuat, orang yang ibadahnya kuat, orang yang taatnya kuat, orang yang ibadahnya kuat, maka demi Allah ia tergolong orang-orang yang diridhoi Allah.
Dan saya berdoa semoga yang malam ini hadir tergolong orang-orang yang diridhoi Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, hingga hidupnya bahagia fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Jamaah cinta Nabi, jamaah sayang Nabi, rindu Nabi, royal kepada Nabi. Apa buktinya? Apa buktinya? Telur. Telur. Apa buktinya? Tunjukkan kalau Anda pengagum Nabi, pencinta Nabi, bukan cuman seremoni malam ini, tapi tunjukkan apa yang dianggap orang-orang yang mencintai Nabi. Yang pertama, orang yang mencintai Nabi adalah orang yang bisa menjaga hatinya. Ibu, kalau sakit hati, sakitnya di mana? Di mana? Berarti yang harus dijaga yang mana? Betul? Betul? Rasulullah bersabda, Pak, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, orangnya baik. Kalau dagingnya busuk, orangnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Semuanya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah suami, jangan dibohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Yuk, sekarang berdoa dengan amin yang kuat ya. Doakan istri, amin. Kurang kompak. Doakan istri. Kurang. Doakan istri supaya naik haji. Lagi ya. Doakan istri supaya naik haji. Bapak gantian, jangan kalah sama ibu. Doakan suami. Lagi, doakan suami agar menikah lagi. Emang ada yang salah? Ada yang salah? Ada yang salah? Kenapa ha? Loh, jangan lupa jatah suami 4. Kesian deh loh. Masna wa thulatha wa ruba. Cuman terserah bapak mau pakai apa enggak, betul. Kalau saya tipikal SSI, suami setia satu istri. Tapi nggak tahu yang di hadapan saya. Jemaah, jaga hati. Ini penting. Umur 10 tahun dalam kajian sirah nabawiyah pertama kali dada Muhammad dibedah. Umur 10 tahun dalam kajian sirah nabawiyah pertama kali
Jibril membedah dada Muhammad, diambil jantungnya, diambil hatinya, ditempatkan di bejana emas, dicuci dengan air dari surga, dimasukkan kembali. Ini yang membuat Halimah ketakutan melihat Rasulullah dibedah, karena beliau menganggap Rasulullah meninggal pada saat itu. Ternyata tidak. Akhirnya dikembalikan ke ibunya Aminah. Itulah pertama kali hati Rasulullah dicuci. Umur 10 tahun Nabi dicuci. Kenapa? Agar terhindar dari penyakit hati. Ibu, apa itu penyakit hati? Penyakit yang membuat kita tidak khusyuk kepada Allah. Dan penyakit ini harus diamputasi. Apakah penyakit hati? Pertama, dengki, iri, marah, emosi. Ini penyakit hati. Dengki, SMS, senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Tetangganya beli motor, dia pingsan. Tetangganya beli tanah buat garap sawah, langsung sakit hati. Karena apa? Tidak suka melihat rezeki orang. Kebanyakan nih dengki merusak amal soleh seseorang. Teman beli handphone, sakit hati. Harusnya bahagia. Alhamdulillah, teman saya beli handphone. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harusnya gitu. Tapi enggak. Kalau ada teman beli barang baru, bukan mulut yang bicara, tapi muka. Gimana ekspresinya? Kadang ekspresinya lain lagi. Jauhi sifat dengki, karena kata Nabi, dengki seperti api yang membakar kayu. Maka seseorang taat tapi dengki, maka amalnya zero atau kosong, tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Makanya la hasadu wala tanajasu wala tadabaru wala tabagadu wala yabi' ba'dukum ala aiba wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling mendengki, jangan saling menyakiti, jangan saling mencela, dan jadilah keluarganya Allah dalam ikatan hukum Quran dan hadis. Maka insya Allah siapa yang bebas dari dengki akan dimuliakan Allah. Orang Bugis nih, kalau lagi kehajatan, innalillah, seperti toko emas berjalan. Yang namanya kalung, ya Allah, gelang, buat apa? Pamer, pamer, sombong. Jangan begitu. Kalau kehajatan sederhana saja, karena bisa mengundang rasa sakit hati orang lain. Tapi jangan gitu juga. Biarkan orang yang punya emas, uang-uang dia, emas-emas dia, duit-duit dia, kok lu yang sewat? Betul? Jadilah orang yang senantiasa ngurusin diri sendiri daripada pandai ngurusin orang lain. Udah. Majelis Taklim Nurul Huda angkat tangan. Majelis Taklim Nurul Huda angkat tangan. Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sandal baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun masih banyak sandal di musola.
Jamaah. Majelis Taklim Nurul Huda bajunya baru ye. Udah lunas? Udah lunas? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, ternyata bergaya hasil hutang. Ya Allah. Enggak hutang. 3 bulan. 4 bulan. Yang tidak ngutang bagus. Yang nyicil inilah kerjaan orang yang memaksakan diri. Hei, lebih baik sederhana, yang penting gak punya hutang daripada sok gaya naik motor bunyinya kredit, kredit. Hei, jamaah. Bangga nyicil. Bangga nyicil. Kalau saya bukan karena bangga dan tidak bangga, tetapi Anda telah melanggar ketentuan hadis Nabi. Apa kata Nabi? La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat akilah riba, orang atau lembaga yang ngasih pinjaman berbunga, wa mukilahu, yang bayar cicilan. Siapa yang punya cicilan motor? Siapa yang punya cicilan kredit? Sadar nggak? Itu menyumbang masalah. Karena apa? Orang yang nyicil di finance plus ada bunga, dan kalau telat bayar denda. Kata Nabi, kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Keuntungan yang diambil dari hutang pihutang itu adalah riba. Makanya jangan biasa nyicil, nggak boleh. Apalagi nyicil ada bunganya plus ada dendanya. Ini dilaknat oleh Allah. Itu yang membuat masalah datang dalam rumah tangga kita. Coba Bapak pikir, kenapa rumah tangga Anda penuh dengan masalah? Kenapa rezeki Anda sampai sekarang masih seret? Kenapa Allah tidak membuka pintu rezeki? Karena ternyata masih punya cicilan. Jamaah, tersinggung? Bagus. Tersinggung? Bagus. Karena apa? Kalau Anda tidak tersinggung, Anda tidak bertobat nyicil. Maka Nabi mengatakan, hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Berapa banyak silaturahim putus hanya gara-gara, betul? Berapa banyak teman putus gara-gara hutang, betul? Berapa banyak keluarga tidak bicara hanya gara-gara urusan duit atau hutang? Inilah yang dikatakan sebaiknya Anda mengikuti Nabi dalam pola kesederhanaan. Jangan memaksakan diri atau jangan berlagak menjadi sok kaya, tapi sebenarnya semua hasil dari hutang. Jamaah, sadar, hidup di dunia ini bukan tempat orang tinggal, tapi tempat orang meninggal. Betul? Hari ini kita baru dapat kabar duka dari artis Vanessa Angel sama suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal. Dan badannya itu sudah tercerai-berai karena Vanessa Angel terlempar sekian meter dari mobilnya. Termasuk bayinya terlempar dari mobilnya. Padahal usianya baru 30-an. Sombong. Anda pikir 30 gak bakalan mati? Mati. Hidup ini rahasia Allah. Jangan berfoya-foya. Coba seandainya jam 12 malam Anda jatahnya mati, apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda kerjakan? Ibu, kalau nanti jam 12 Anda mati, Anda sibuk apa? Bikin telur? Gak bakalan. Semua dunia ini fana. Semua dunia ini tipuan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tahukah Anda
dunia ini perhiasan yang banyak menipu kita. Dan sebenarnya dunia bukan tempat orang tinggal, tetapi tempat orang meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Yang bernafas pasti mati dan akan dikembalikan kepada Allah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, Ustadz Riza, puas, puas, puas dia bilang saya mati. Jamaah, iya emang bener. Semua bakalan mati. Sebelum saya ada Ustadz kondang namanya Uji, Pak, betul? Istrinya cantik, anaknya 4, meninggal di usia 40. Habib Munzir, pemimpin majelis Rasulullah, meninggal usia 40. Olga Saputra, meninggal usia 40. Ustadz Arifin Ilham, istrinya 3, meninggal juga. Ustadz Arifin Ilham 49 meninggal. Riza Muhammad sekarang 43. 49 dikurangi 43, berapa tahun lagi? Nggak ada yang tahu, Pak. Apakah saya bakalan nyusul Ustadz Arifin Ilham? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi nanti malam jam 2 pas di sebelah saya yang mati. Pas sebelah saya. Pas sebelah saya. Mana ada yang tahu tentang kematian? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Makanya kita diingatkan untuk senantiasa adzikrul maut, memperbanyak mengingat mati agar hati kita lembut, tidak mudah sakit hati dan tidak mudah berpenyakit hati. Maka pertama, kalau Anda memang cinta kepada Nabi, yang harus dijaga adalah hati. Jamaah, jamaah, penyakit hati yang kedua adalah ngomongin jeleknya orang. Bapak, biasanya laki-laki paling gak suka ngomongin orang. Sekarang saya mau bertanya, angkat tangan Bapak yang belum pernah ngomongin orang. Bapak, angkat tangan Bapak. Bapak, Ibu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata Bapak dan Ibu ember semuanya. Gak laki, gak perempuan, doyan ngomongin orang. Yang lebih parah ibu-ibu, jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya Anda tahu anggota tubuh tercepat yang terhisap masuk neraka? Bu, nah itu tahu. Kenapa masih ngomongin orang ya? Ibu, Rasulullah bersabda, wasu'ila an aktsarima yudkhilusan nara. 2 perkara yang membuat manusia banyak masuk lubang neraka adalah mereka yang tidak bisa menjaga di antara 2 lubang. Lubang mana? Lubang mana? Ada. Mana lagi? Ada. Lubang mana? Mana lagi? Ternyata al-famu wal farju, lubang mulut dan lubang kemaluan. Bapak tahu kenapa terjadi gempa di Lombok tahun 2018?
dan pusat gempa di atas kaki Gunung Rinjani. Setelah dicek, banyak volunteer yang naik ke atas gunung. Kenapa gempa terjadi justru dari gunung? Setelah naik di atas gunung, banyak ditemukan bekas kondom berserakan. Hei, siapa yang pakai kondom di atas gunung? Monyet. Kalau tidak kelakuan zina dari umat Rasulullah. Memalukan. Memalukan. Umat Islam terbesar di dunia, tapi zinanya juga luar biasa. Ibu, yang lebih memalukan lagi, Indonesia mendapatkan penghargaan dari Microsoft sebagai negeri dengan mulut ternyinyir di dunia. Ya Allah, bangga gak Pak? Ya Allah, umat Rasulullah maulidnya tiap tahun gegap gempita, pakai panggung yang luar biasa, undang ustadz kondang, telur di mana-mana, tapi mulutnya paling nyinyir. Malu nggak Pak? Malu sebagai umat Nabi. Sedangkan yang mengaku mencintai Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, termasuk hari kiamat, ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Anda diam. Diam. Sudah tahu ngomongin orang itu seperti makan bangkai, tetapi ibu-ibu paling lezat. Jamaah, jaga ini. Ini keselamatan umat. Maka Nabi memesankan orang yang bersih hatinya, akan tampak dari lisannya. Orang yang bersih hatinya akan tampak dari kata-katanya. Maka mulai hari ini belajarlah mencintai Nabi untuk tidak ngomongin jeleknya orang. Saya doakan yang besok masih ngomongin orang, sariawan setahun penuh. Biarin. Sariawan setahun penuh. Makanya jangan suka ngomongin jeleknya orang. Jamaah, hati. Kalau Anda pecinta Nabi, kalau kita mencintai Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jagalah hati, jagalah rohatil atyarut tasyadu fi layalil maulidi wa barikun nuri abdu memba'ani ahmadi. Semuanya, rohatil atyarut tasyadu fi layalil maulidi wa barikun nuri abadu min ba'ani ahmadi wa barikun nuri abadu min ma'ani wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi fi layalil Abdullah Aminah ibundanya Abdul Muttalib, Abu Talib pamannya Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy bernama. Semuanya, inilah kisah sang Rasul yang penuh. Semuanya, inilah yang penuh
Oh penuh suka duka, oh penuh 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Semuanya, inilah yang penuh, inilah yang penuh, oh penuh, oh penuh. Jemaah, apa yang Nabi tinggalkan selanjutnya kepada Anda, Pak? Apa yang Nabi titipkan selanjutnya kepada Anda, Ibu? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun 1000, kalau tak sembahyang. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000, kalau tak sembahyang. Walaupun hidup, kalau tak sembahyang. Bapak tahu? Bapak sadar, Pak? Ibu sadar? Apa yang Rasulullah pegang ketika terakhir menjelang sakaratul maut? Anda sadar? Ketika Nabi mewafat, ia panggil Ali. Ali, ta'al. Ali, ta'al Ali. Sini Ali, sini. Ali menangis, Pak. Sambil dia berkata kepada Rasul, ada apa ya Rasul? Tolong dekatkan telingamu ke bibirku. Tolong Ali, dekatkan telingamu ke bibirku. Lalu Ali tidak membantah dan langsung mendekatkan telinganya di bibir Nabi. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Nabi ucapkan menjelang kematiannya? Ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Nabi mengingatkan kita dan memanggil kita tentang hakikat dari sebuah solat. Coba ibu bayangkan, ketika Nabi meninggal, bukan istrinya yang disebut. Coba bapak bayangkan, Pak, ketika Nabi meninggal, bukan anaknya yang dipanggil, bukan keluarganya yang dipanggil, tetapi apa? Ummati, umatku. Berarti apa? Nabi ini cintanya pada kita luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak cinta kepada Nabi dengan sholat? Sekarang pertanyaannya, Nabi mempertaruhkan jiwanya, menyebut nama umatnya agar tidak meninggalkan sholat. Sekarang saya mau bertanya, apakah Masjid Nurul Huda kalau sholat subuh sebanyak ini? Halo? Apakah Masjid Nurul Huda kalau sholat subuh sebanyak ini? Mana cinta Anda? Mana cinta Anda? Masjid besar mentereng, penuh cuman setahun sekali saat Idul Fitri. Hari-hari biasa saya tidak yakin masjid ini penuh. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tahu kalau laki-laki wajib sholat 5 waktu berjamaah? Bahkan kata Nabi, laisa sholah asqala alal munafikin
min salatil fajri wal isya. Kalau ingin melihat laki-laki munafik, kalau ingin tahu laki-laki munafik, min salatil fajri wal isya, lihat salat subuh dan isya. Kalau ada laki-laki yang salat subuh dan isyanya tidak berjamaah dan tidak di masjid, maka kata Nabi, laki-laki itu munafik walaupun sholat di rumahnya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, apakah 5 waktu Anda selalu di masjid? Kalau tidak, berarti kita tidak mencintai Rasulullah sepenuhnya. Sebab Nabi mengajarkan laki-laki wajib di masjid. Bahkan seseorang bernama Ummu Maktum mendatangi Nabi. Ummu Maktum ini Pak, laki-laki tua yang buta. Dia izin, ya Rasul, aku buta, rumahku jauh. Apakah aku boleh tidak sholat berjamaah? Nabi diam. Lalu Nabi bertanya, hal tasda'um nida? Apakah kamu mendengarkan suara adzan? Naam, betul. Apa kata Nabi? Qala fa'ajib, kamu wajib berjamaah. Orang yang buta, tua, rumah jauh wajib berjamaah. Apalagi Anda yang sehat, kuat dan penuh dengan rezeki. Kalau Anda tidak berjamaah, berarti Anda munafik 24 karat. Jamaah, mau main-main dengan sholat. Orang Yahudi saja tahu rahasia sholat subuh Pak. Orang Yahudi berkata, umat Islam ini akan kuat kalau sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Sekarang saya mau bertanya, apakah Masjid Nurul Huda subuhnya sebanyak sholat Jumat? Kalau memang belum, berarti umat sedang sakit. Kalau memang belum, kita ini sedang sakit Pak. Kalau memang kita tidak sakit, maka kita akan mencintai Nabi. Makanya saya katakan, telur tidak cukup Pak. Telur ini nggak cukup. Rebutan telur ini bukan rebutan berkah. Karena berkah bukan berada di telur. Telur ini buatan manusia. Pita ini buatan manusia. Tapi berkahnya adalah 5 waktu Anda sholat di masjid. Makanya kalau ada laki-laki yang tak mau sholat ke masjid, tolong beliin mukena. Warna apa? Pink. Biar sekalian sholat dengan kaum ibu. Karena apa? Sebaik-baik sholatnya perempuan, sholat di rumah. Apapun jabatan kita, mau tentara, mau polisi, mau presiden, mau gubernur, panggilan Allah melalui adzan lebih utama. Betul? Hayya 'alas shalah. Pak polisi, kalau komandan manggil berbarengan dengan suara adzan, siapa yang diutamakan? Berat menjawabnya. Ayo Pak, bayangkan di Madinah, Mekah, kalau adzan berkumandang, semua toko tutup. Dan tutupnya nggak dikunci. Toko emas dibiarkan aja. Karena apa? Panggilan Allah lebih dari segala-galanya. Tapi orang kita enggak. Sudah tahu adzan, masih nonton TV, kerja di kantor, ngerokok, jualan. Ya Allah, berarti suara adzan, panggilan Allah betul-betul tidak menggetarkan hati Anda. Sampai kapan umat seperti ini? Sampai kapan kita terjebak kepada kemunafikan? Sampai kapan Anda pura-pura mencintai Nabi? Kenapa saya katakan Anda pura-pura mencintai Nabi? Anda cinta Nabi, tapi 5 waktu tidak di masjid. Anda cinta Nabi, tapi sholat subuh tidak mau berjamaah. Anda cinta Nabi, tapi sholat isya tidak mau berjamaah. Ini yang saya katakan, terlalu terjebak kepada upacara. Tetapi faktanya Anda tidak benar-benar mencintai Nabi. Ibu? Bu? Lalu kalau ibu, apa wujud cinta kepada Nabi? Jamaah,
Wanita tolong jaga aurat. Aurat. Apa aurat wanita? Seluruh tubuh. Termasuk kakinya aurat dan wajib pakai kaos kaki. Astagfirullah. Jamaah, wanita itu kakinya aurat, Pak. Kalau Anda memandang kakinya, Anda berdosa. Makanya begitu Anda melihat kaki, astagfirullah. Ya Allah. Jamaah, aurat yang kedua adalah jilbab. Kalau pakai jilbab, jangan model sakaratul maut. Apalagi jilbab model bunuh diri. Kenapa Ustadz? Melanggar ketentuan syariat surat An-Nur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kalau pakai jilbab menutupi dada. Yang ketiga, suara. Ibu nggak usah bermanja-manja kalau ngomong dengan laki orang. Jangan sok imut deh. Ada ustadz sok imut. Ustadz, assalamualaikum. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Agar suaranya tidak perlu lemah lembut kalau bicara sama suami orang. Tapi kasar ngomong sama laki sendiri. Salah. Kalau sama suami harus lemah lembut. Abang. Bang. Abang. Kalau sama suami orang jangan begitu. Karena suaranya aurat. Yang ada bikin suami orang terangsang dengan suara ibu-ibu. Makanya kalau nyanyi di atas panggung, Mbak, perempuan jangan deh. Karena suaranya dibikin-bikin. Magadir. Orang yang di belakang. Makanya saya paling nggak suka kalau ada ibu-ibu qasidah di depan. Kata. Magadir, na. Lah dia goyang-goyang di hadapan laki-laki. Bapak kan memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung. Makanya kalau ada acara perempuan nggak usah ditampilin deh. Ibu nggak tahu laki-laki itu suka tegang kalau melihat perempuan. Laki-laki itu imajinasinya tinggi, Bu. Biar kata pakai jilbab, tapi kalau goyangnya bang, ya tegang lah. Makanya laki-laki astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Jamaah, udahlah yang tampil laki-laki aja ya. Jangan, perempuan bahaya, Pak. Bahaya. Itulah yang membuat Allah menjaga perempuan karena pesonanya luar biasa. Makanya ibu-ibu besok kalau tampil jangan terlalu pakai make up yang tebal. Bulu mata, pakai alis, bayang-bayang hidung, pakai bros. Tampil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan karena perempuan aurat. Tetapi kalau di rumah bersama suami silakan Anda menjadi macan. Kalau di rumah jangan pakai jilbab, pakai baju renang. Jadi suami datang langsung tergoda.
Dan suami agak bingung, kenapa istri saya? Jemaah, wanita aurat, suaranya aurat, tubuhnya aurat, semuanya aurat. Maka yang keempat, perempuan tidak boleh keluar pakai parfum. Apakah ada hadisnya? Ada, Pak. Rasulullah bersabda, siapa wanita yang pakai parfum keluar dari rumahnya agar aroma parfumnya dicium laki-laki yang bukan suaminya, maka wanita itu sebagai wanita pelacur. Loh, Ustadz, kok kejam banget? Bukan kejam, tapi lebih kejam lagi kalau pasangan Anda sudah selingkuh. Lebih kejam lagi kalau Anda punya suami direbut waling mi, wanita maling suami. Lebih menyesal lagi kalau sudah suami Anda tertarik dengan perempuan lain akibat aturan-aturan yang melanggar ketentuan syariat. Nabi itu buat aturan agar Anda tidak terjebak pada cinta yang terlalang. Istriku, istrimu, istrimu, istriku. Kenapa? Itu aturannya kuat, Bu. Agar suami tidak selingkuh, agar istri tidak selingkuh. Pandangan pertama awal aku berjumpa, iha. Jangan kasih kesempatan setan, Mbak, untuk merusak rumah tangga kita. Jangan kasih kesempatan setan untuk membuat pemandangan cantik di luar yang haram. Oleh karena itu, mari wanita sholat di rumah saja, karena wanita penuh dengan pesona yang akan membuat laki-laki tergoda. Jamaah, sudah habis. Kosong. Sudah apa lanjut? Lanjut apa sudah? Sudah apa enggak? 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Semuanya, inilah yang penuh, inilah kisah sang Rasul yang penuh, oh penuh, oh penuh. Jamaah, wasiat yang terakhir. Apa yang Nabi wasiatkan kepada saya dan Anda? Apa yang Nabi berikan kepada saya dan Anda? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Tolong pegang Quran dan hadis. Ibu, cinta Quran, sayang Quran. Allahumma ra'anna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atra waj'alhu lana ya. Artinya
artinya? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jamaah, kenapa majelis ini diawali dengan pembacaan Quran? Karena Nabi berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Baca Quran karena Quran akan memberikan syafaat. Yang kedua, Al-Isra 72, Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Quran itu obat, penenang. Siapa yang cinta Quran, insyaallah hidupnya dibela dan ditenangkan oleh Allah. Jamaah, lihat itu. Hafiz 1000 Quran Reza Muhammad datang ke tempat ini tidak dibayar. Betul? Apakah Anda membayar saya? Saya tidak dibayar, Pak. Kami pakai ongkos sendiri. Tetapi kami berjihad untuk apa? Ingin membentuk 1000 penghafal Quran untuk anak-anak. Karena apa? Banyak orang yang membaca Quran tetapi tidak tahu isinya. Betul? Tadi saja baca doa khutmil Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Bisa, ngerti. Saya tanya apa artinya? Padahal kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik baca Quran tapi tahu artinya, Pak. Banyak orang yang baca Quran nggak tahu artinya. Yasin. Artinya, ini ayat mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu artinya. Wal Qur'anil Hakim. Apa artinya? Banyak orang yang nggak paham, Pak. Ini yang membuat saya sedih. Ini yang membuat saya buat program seluruh Indonesia, terutama Sulawesi yang sudah Palu, sekarang Sulawesi Barat, membangun 1000 penghafal Quran. Karena kata Nabi, ahlullah ahlul Quran wa khassah. Keluarganya Allah adalah penghafal Al-Quran. Dan kalau satu keluarga punya satu anak penghafal Quran, Nabi berkata, ada satu anak dalam rumah tanggamu yang hafal Quran, maka anak itu akan memberikan tiket 10 surga untuk 10 orang. Masya Allah. Nggak pengen, Bu? Nggak pengen, Pak? Ayo hari ini bersama-sama kita wujudkan 1000 penghafal Quran di Sulawesi Barat. Kita didik generasi kita menjadi pencinta Quran yang sebenar-benarnya. Bukan cuma membaca. Membaca dapat pahala 1 huruf 10. Tetapi lebih baik lagi membaca dan memahami artinya. Sebab dalikal kitabu la raiba fi hudal lil